Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 semuanya. Di sini kembali lagi bersama Pak Wildan Zulza Mufti. Ya, Pak Wildan di sini akan menerangkan yaitu pelajaran fikih. Nah, pelajaran fikih yang akan Pak Wildan jelaskan yaitu tentang materi balik, tambahan materi buat anak-anak semuanya yaitu bab balik. Apa itu bab balik? Balik yaitu atau dewasa. Ya, kita hidup di dunia ini mulai bertahap dari kecil sampai besar. Nah, yaitu namanya bertahap, mulai dari bayi, kemudian anak-anak, habis anak-anak menjadi dewasa, habis dewasa menjadi tua, habis tua terus apa? Ayo. Nah, ya, kita semuanya itu dari bertahap. Ya, kalau sekarang anak-anak semuanya kelas 4 itu masih dalam tahap anak-anak. Ya, nanti setelah anak-anak akan mencapai dewasa atau dalam bahasa Arab disebut balik. Apa itu balik? Pak Wildan akan menjelaskan. Ya, balik yaitu berasal dari kata bahasa Arab balagho yang artinya sampai. Sampai apa? Ya, di sini dijelaskan. Ya, maksudnya adalah balik artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Berarti balik artinya apa? Sampai usia dewasa. Berarti orang yang sudah balik dia sudah mulai dewasa. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, apa tanda-tandanya orang yang sudah balik atau orang yang sudah dewasa? Apa tanda-tandanya? Dalam Islam, orang yang sudah dewasa itu ada 3 tandanya. Tanda-tanda orang yang sudah balik, pertama, satu yaitu bagi perempuan dia akan ada haid, yaitu haid untuk anak perempuan yang berusia minimal 9 tahun. Ya, paling sedikit usianya 9 tahun, khusus anak perempuan nanti akan haid. Ya, akan mengalami haid. Apa itu haid, Pak Wildan? Nah, nanti akan Pak Wildan jelaskan apa yang dimaksud haid. Kenapa kok perempuan saja? Apakah yang laki-laki enggak, Pak? Nah, yang laki-laki tidak mengalami haid. Ya, tapi bagi yang laki-laki mengalami apa? Yang kemarin pelajarannya hitan atau sunat. Ya, kemarin kan sudah yang laki-laki, khusus laki-laki hitan atau sunat. Bagi khusus perempuan ada yaitu apa? Haid. Ya. Tanda-tanda pertama bagi perempuan yaitu haid. Usianya berapa? 9 tahun. Tanda-tanda yang kedua yaitu ya ihtilam, yaitu mimpi basah. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang berusia minimal 9 tahun. Bagi anak laki-laki yang mimpi basah atau ihtilam itu termasuk tanda-tanda orang yang sudah balik. Mimpi basah maksudnya gimana, Pak? Nah, gini. Ini mimpi basah Pak Wildan jelaskan. Kita mimpinya yaitu tentang seseorang lawan jenis. Nah, mimpi lawan jenis, kemudian dia bangun, akhirnya di celananya dia mimpi. Tapi di celananya dia basah, tapi bukan ngompol. Nah, itu termasuk mimpi basah. Nanti akan Pak Wildan jelaskan ketika pertemuan bersama Pak Wildan. Ya, itu yang penting mimpi basah untuk laki-laki. Perempuan iya apa enggak, Pak? Ya, perempuan ada kalanya juga mengalami mimpi basah. Namun bukan dalam usia 9 tahun, lebih dari itu.
Ya, lanjutkan, udah lanjutkan. Dan yang ketiga yaitu mencapai usia 15 tahun Hijriah bila sampai usia tersebut belum mengalami haid. Ya, maksudnya apabila anak perempuan 9 tahun belum haid, gimana Pak kalau 9 tahun belum haid? Nah, nunggu 10 tahun. Kemudian 11 tahun kok belum haid. Sampai 15 tahun kok belum haid. Berarti dia sudah merasa dewasa walaupun dia belum belum haid. Tapi dengan usia 15 tahun dia sudah mencapai dewasa. Kalau laki-laki saya belum pernah mimpi basah, Pak. Tapi sudah umur 15 tahun. Nah, itu sudah termasuk dewasa. Maksimal 15 tahun. Itu tanda-tanda haid. Kita lanjutkan lagi. Ya, di sini Pak Wildan akan menjelaskan tentang haid. Apa itu haid? Ya, khususnya murid yang perempuan harus paham ini. Ya, arti haid yaitu aliran atau sesuatu yang mengalir. Dalam bahasa Arab, haid yaitu artinya aliran atau yang mengalir. Maksudnya apa, Pak? Nah, di sini Pak Wildan akan menjelaskan. Maksudnya, haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim seorang perempuan pada waktu-waktu tertentu setiap bulan. Ya, maksudnya adalah haid yaitu darah yang kotor. Darah yang kotor bagi perempuan yang keluar dari rahim melalui kelamin. Nah, kapan waktunya? Waktu-waktu tertentu pada setiap bulan. Setiap bulan pasti perempuan akan mengalami haid, darah kotor gitu. Laki-laki enggak, laki-laki tidak akan pernah mengalami. Nah, Pak Wildan lanjutkan. Nah, waktu-waktu tertentu. Apa yang dimaksud waktu-waktu tertentu? Yaitu waktu terjadi haid. Kapan saja? Ya, di sini. Pertama, usia. Usia orang yang mengalami haid, perempuan yang mengalami haid, usianya yaitu minimal 9 tahun. Dan sampai ia berumur sekitar 50 tahun. Ya, orang perempuan minimal 9 tahun, maksimal 50 tahun. Kalau sudah tua 50 tahun dia, kalau lebih dari itu Pak, apakah mengalami haid? Ada yang mengalami haid dan ada yang tidak mengalami haid. Kalau sudah tua renta, sudah udah nenek-nenek, nah biasanya dia tidak mengalami haid. Tuh. Selanjutnya, ya, waktu. Kita sudah mengalami waktu. Bab berapa lama? Ya, waktu minimal haid adalah 24 jam atau sehari semalam. Kadang-kadang ada yang sehari semalam keluar darah, tapi sedikit, nggak banyak. Itu. Kemudian selanjutnya, ya, kalau orang normal biasanya umumnya haid terjadi selama 6 sampai 7 hari atau 1 minggu orang mengalami haid. Perempuan mengalami haid biasanya selama 1 minggu. Ya, dan maksimal orang perempuan yang mengalami haid adalah selama 15 hari 15 malam atau kurang lebih 2 minggu setiap bulan. Ya. Kemudian orang yang tidak mengalami haid maka dia disebut waktu normal.
Nah, dan orang yang mengalami haid, perempuan mengalami haid dilarang sholat. Dilarang sholat, dilarang puasa. Nanti akan Pak Wildan jelaskan apa larangan-larangan orang yang sudah berhaid. Ya, kita lanjutkan. Istihadoh. Apa yang dimaksud istihadoh? Ya, istihadoh adalah darah penyakit. Istihadoh yaitu tadi Pak Wildan sudah menjelaskan maksimal minimal 1 hari 1 malam. Biasanya haid itu 1 minggu dan maksimal itu 15 hari. Apabila darah haid itu keluar 1 bulan keluar terus bagaimana? Ya, itu bukan haid. Namanya darah istihadoh atau darah penyakit. Bagaimana Pak kalau kayak gitu? Nah, apabila mengalami seperti itu, maka dilihat waktu normal atau waktu biasanya. Biasanya dia haid selama 1 minggu, maka dia harus 1 minggu. Nah, apabila atau mengambil waktu yang maksimal setelah 15 hari, maka dia sudah di waktu suci. Artinya dia sudah tidak haid, walaupun darah masih keluar tapi dia sudah dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Ya, ini. Darah istihadah adalah darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid, disebut sebagai darah istihadah. Artinya kalau dia cuma pagi keluar darah, apakah haid? Kemudian sorenya nggak keluar, apakah itu haid? Nah, itu namanya istihadah. Kalau 1 bulan penuh juga namanya istihadah. Ya. Nah, sekian dari Pak Wildan dan diakhiri dengan tugasnya yaitu merangkum dan ditulis di buku rangkuman. Ya. Sekian dari Pak Wildan, penjelasannya agak panjang. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ketika pertemuan nanti di sekolahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.